Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mereview salah satu investasiku ya teman. Nah tapi aku perlu disclaimer dulu, jadi di video ini nggak bermaksud untuk menjelekkan institusi keuangan manapun ya teman. Ini hanya murni review dari pengalamanku pribadi dalam berinvestasi di platform P2P lending yang bakal aku review kali ini. Dan aku perlu disclaimer juga bahwa mungkin hasil dari setiap orang bisa aja berbeda-beda. Namun inilah hasil yang aku dapat supaya kalau misal teman-teman pengen berinvestasi di platform satu ini, mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Jadi kamu bisa mengira-ngira, kamu bisa ngatur portofolio kamu supaya kamu bisa memaksimalkan return hasil investasi kamu ya teman. Dengan kamu melakukan hal tersebut, otomatis kamu juga bisa mengatur resiko dalam portofolio kamu supaya nanti returnnya lebih maksimal. Oke, kali ini di Amarta aku di total asetku masih ada angka Rp264.000 teman. Tapi di sini saldo aktifku 0 dan ini sebenarnya udah lama banget saldo aktifnya ini nggak bertambah. Karena kenapa? Karena semua dana yang aku salurkan itu semuanya udah berhasil kembali. Namun ada satu pendanaan yang kurang lancar ya. Dimana kalau misal kamu lihat di sini di bagian bawah ada pendanaan aktif satu mitra, sisa pokok 264.000, bagi hasil terimanya Rp412.081. Nah kamu bisa lihat di sini mitra lancar terlambat 30-60 hari, terlambat 61-90 hari itu nggak ada. Tapi di sini ada yang kurang lancar lebih dari 90 hari. Dan ini angkanya Rp264.000 men. Dan kemudian aku diberikan email oleh Amarta. Di sini kalau misal kamu lihat, di sini aku udah coba buka Gmailku, Google Mail, di mana aku selalu mendapatkan newsletter dari Amarta men. Dan di sini aku udah tandain, aku udah bintangin. Di sini ada pengumuman write off lender Amarta September 2023. Jadi di sini yang pengen aku sampaikan, sepertinya sih danaku bakal ada yang di write off ya men. Jadi danaku yang udah lama nyangkut ini sepertinya bakal di write off. Kita bakal baca dulu di sini. Dear name, terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan pada Amarta sebagai rekanan Anda untuk memberdayakan dan menciptakan dampak sosial bagi UMKM di pedesaan Indonesia. Sebagai bagian dari resiko pendanaan, melalui email ini, Amarta ingin menyampaikan informasi ketentuan pelaksanaan write-off yang berlaku untuk mitra peminjam Bapak Ibu. Nah, di sini write-off menjadi langkah akhir dari penyelesaian pinjaman macet setelah Amarta sebagai penyelenggara melakukan upaya maksimal melakukan penagihan. Jadi, Amarta berusaha untuk nagih, tapi kalau misalnya udah nggak bisa, terakhir bakal di write-off. Berdasarkan ketentuan dari OJK mengenai penanganan pinjaman macet, maka berikut pelaksanaan ketentuan write-off. Adapun kriteria mitra peminjam untuk dilakukan write-off adalah sebagai berikut. Jangka waktu pendanaannya udah berakhir. Nah, pendanaanku yang satu ini udah berakhir cukup lama ya, men. Kalau kita lihat di bagian portofolio, ini terlambatnya udah cukup lama, yaitu dari 22 Juni 2022, yaitu udah 460 hari ya, men. Itu semenjak terakhir dananya berhasil kembali. Jadi, di sini waktu pendanaan udah berakhir, pendanaan telah mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari. Nah, kalau di sini aku udah 460 hari, berarti syarat kedua juga udah. Yang ketiga, tidak terdapat pembayaran tagihan selama 6 bulan terakhir dari mitra di mana Amarta telah melakukan upaya penagihan secara maksimal. Nah, jadi di sini sepertinya sih aku udah memenuhi ketiga kriteria ini. Makanya bakal dilakukan yang namanya write-off. Kemudian beberapa ketentuan pelaksanaan write-off untuk menjadi perhatian Bapak Ibu. Pelaksanaan write-off tunduk pada perjanjian layanan penyaluran pendanaan antara pendana Amarta serta syarat dan ketentuan umum Amarta. Kemudian yang kedua, ketentuan write-off berlaku pula terhadap tagihan tertunggak yang tidak dapat ditanggung oleh penyedia proteksi pendanaan. Jadi sepertinya sih ini ada proteksi ya teman. Cuman mungkin karena waktu itu aku nggak beli asuransi, jadi proteksinya mungkin nggak on atau mungkin proteksinya juga nggak menanggung. Aku kurang paham ya teman. Kemudian yang poin ketiga di sini, dalam hal setelah write off dilakukan terdapat mitra yang beritikat baik melakukan pembayaran aksuran dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaksanaan write off. Maka Amarta dapat meneruskan kepada pendana setelah dikurangi oleh biaya operasional yang berlaku. Jadi di sini kalau misalnya mitra ternyata beritikat baik terus pengen melanjutkan untuk membayar, itu nanti dananya bakal diteruskan lagi ke kita ya kan. Nah kemudian kalau misalnya kita buka email yang kedua nih, sebenarnya kurang lebih isinya sama ya, cuman di sini ditampilin juga bahwa nanti di aplikasinya bakal ada informasi mitra write off, dan informasinya seperti ini ya kan. Tiba-tiba nanti kamu bakal mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah waktu itu aku udah screenshot. Kalau misalnya kamu pengen lihat di layarku nih, kamu bisa lihat ya, total asetku 264.000, total profit 412.000. Kemudian di sini bakal ada notifikasi seperti ini.
Agar portofolio aktif saya menjadi lebih terkini, saya memahami bahwa Amarta melakukan write-off sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar mitra write-off dapat dilihat di sini. Nah, di sini dikasih tahu pop-up-nya akan muncul saat kamu membuka aplikasi atau website Amarta. Pastikan kamu udah update aplikasinya, terus kemudian kamu bisa mendownload daftar mitra write-off dari portofolio pendanaan. Bila mitra telah sesuai, Anda bisa menekan tombol paham untuk melanjutkan. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengakses aplikasi atau web Amarta, memperoleh rincian list mitra terdampak write-off dari portofolio pendanaan Bapak Ibu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai ketentuan dan pelaksanaan write-off. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa WhatsApp. Nah, kemudian di sini aku juga udah mendownload PDF-nya, teman. Kalau misalnya kita buka ke bagian PDF di sini, nah waktu itu aku mendownload filenya, ada tampilannya seperti ini. Daftar mitra write-off. Nama pendana adalah Daniel, kemudian ini emailku. Nah, kemudian di sini tabel pertama, summary portofolio pendanaan, total top up 8.352.500. Total cash out-nya 8.790.581. Profit yang udah diterima 412.081 rupiah. Nah, di sini ada tabel kedua yaitu summary mitra write-off ya, di mana jumlah mitra yang terdampak adalah 1, jumlah plafon yang 4,5 juta, jumlah angsuran yang telah diterima itu 151.000, kemudian jumlah sisa pokok nominal write-off 264.000. Nah, kemudian ini adalah nama mitranya, kemudian kotanya, terus ini plafonnya 4,5 juta, jumlah angsuran yang telah diterima 151.000, dan sisa pokok 264.000. Ketentuan write-off berlaku terhadap tagihan tertunggak yang tidak dapat ditanggung oleh penyedia proteksi pendanaan. Terus ini kurang lebih sama kayak yang tadi. Jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah sepertinya danaku bakal hilang yang ada di Amarta ini, teman. Nah, di sini aku sebenarnya nggak gitu masalah karena aku pribadi nggak taruh dana yang terlalu besar di sini. Dimana total di write-off itu hanya sekitar 200 ribuan karena aku total investasi di Amarta juga mungkin nggak gitu gede, teman. Kalau nggak salah waktu itu mentok itu cuma sekitar hampir 10 juta. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau misalnya kita investasi dalam jumlah yang besar, bisa jadi total write-off yang kita dapatkan juga bisa semakin besar. Jadi bagi teman-teman yang pengen berinvestasi di sini, yang mungkin kamu boleh lebih berhati-hati, kamu harus lebih waspada dalam mengelola portofolionya. Seperti biasa yang aku udah ingetin ke teman-teman, jangan sampai kamu terlalu taruh portofolio yang terlalu besar, kamu terlalu percaya sama suatu platform, kamu masukin sebagian besar dari dana kamu. Kalau misal kamu terjadi seperti itu, kamu masukin dana banyak, ternyata terjadi hal seperti ini, bisa-bisa kamu mengalami kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, dari dulu aku selalu nekenin teman-teman selalu untuk melakukan yang namanya diversifikasi untuk minimalisir resiko ya, teman. Aku pribadi juga melakukan seperti itu. Aku masih invest banyak di platform lainnya juga. Ada di Reksadana aja itu aku pecah-pecah. Udah aku pisah menjadi beberapa aplikasi, kemudian setiap aplikasinya aku pisah lagi menjadi beberapa jenis reksadana. Begitu juga dengan P2P lending. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Nanti yang produktif aku pisah-pisah, yang konsumtif juga aku pisah-pisah ke beberapa platform. Tujuannya apa? Tujuannya supaya resikonya itu semakin minim ya, teman. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti ini, ternyata dananya ada yang nggak berhasil balik, atau misalnya di write off, setidaknya aku nggak akan menerima damage yang signifikan ke portofolio aku. Apalagi kalau misalnya kamu investasi di platform yang tinggi resiko ya, teman, seperti P2P lending konsumtif. Nah, itu kamu perlu lebih waspada lagi. Ini P2P lending produktif aja bisa seperti ini. Nah, apakah kedepannya aku akan kembali berinvestasi di sini lagi? Untuk saat ini, mungkin aku nggak bakal tambah posisiku ya, teman. Sampai nanti kedepannya kalau misalnya aku nonton review, atau misalnya aku udah mendapatkan review yang positif dari teman-teman investor lainnya, mungkin baru aku bakal coba masuk lagi ke platform ini. Tapi untuk sementara, aku bakal menggunakan platform-platform lain terlebih dahulu untuk bisa menghindari resiko-resiko yang bakal terjadi seperti ini di portofolio ku ya, teman. Tapi bagi teman-teman yang masih pengen invest, boleh aja, cuman kamu perlu lebih waspada dan juga sebisa mungkin kamu berhati-hati dalam investasi, atur portofolionya supaya resikonya menjadi lebih terukur. Dan juga pastikan kamu investasi cuma menggunakan uang dingin ya, teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen cari referensi untuk platform lainnya sebagai alternatif investasi, kamu boleh cek beberapa videoku lainnya yang ada di playlist Investor Habit ya, teman. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!